menjelaskan tentang hasil laporan perusahaan PT Yakult Indonesia Persada, Loro, Mojokerto. Stay tune. Halo, saya Hizki Nirum dengan NIM 23025. Halo, saya Dwi Fadia Safrina dengan NIM 23036. Halo semuanya, saya Nika Desinta dengan NIM 23101174. Halo Sobat Produktif, tahukah kamu kecelakaan kerja dapat terjadi kapan saja? Seringkali hal ini terjadi karena SOP keselamatan yang dianggap beban bukan menjadi perlindungan. Padahal, penerapan SOP sangat penting untuk mencegah cedera hingga kematian. Keselamatan kerja merupakan hak setiap pekerja dan harus menjadi prioritas di semua bidang industri. Contohnya, yaitu PT Yakult Indonesia Persada, tepatnya di Ngoro, Mojokerto. Penerapan standar K3 dengan baik demi menjaga kualitas produk dan keselamatan karyawannya. Yuk, simak lebih lanjut pentingnya K3 dan bagaimana kita bisa membangun budaya kerja yang aman dan produktif. Sebelum itu, mari kita mengenal secara singkat dan profil perusahaan PT Yakult Indonesia Persada. Pada tahun 1930, Dr. Minoru Shirota menemukan bakteri Lactobacillus casei shirota. Pada tahun 1935, diciptakan minuman probiotik Yakult. Dan tahun 1976, dibentuk Yakult Central Institute di Tokyo. Tahun 1990, PT Yakult Indonesia Persada berdiri. Lokasi pabriknya ada di Sukabumi, Jawa Barat dan juga Mojokerto, Jawa Timur. Produknya bisa mencapai per botol 65 mili, mengandung 6,5 miliar bakteri baik. Tersertifikasi ISO. Beginilah proses produksi utama Yakult. Yang pertama, pembibitan. Susu akan disterilkan, didinginkan, dan diadaptasi selama 1 hari. Yang kedua, fermentasi. Proses menggunakan HTST dan UHT fermentasi selama 7 hari. Yang ketiga, pencampuran gula dan air. Dibentuk konsentrat Yakult, dicampur air menjadi minuman siap olah. Yang keempat, pembuatan botol. 15 mesin cetak akan mencetak 11.000 botol per jam. Yang kelima, penyimpanan botol akan disimpan di ruang khusus berfilter udara agar tetap higienis. Yang keenam, pengisian dan penyegelan. Proses otomatis seperti pengisian, penutupan, pelabelan, dan seleksi kualitas. Yang ketujuh, proses pengemasan. Produksi dalam bentuk pack akan disusun dan siap didistribusikan. Lalu, menuju tahap yang 8 yaitu menuju ruangan penyimpanan, seperti ruang pendingin yang menjaga kualitas hingga sampai ke konsumen. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis faktor K3. Yang pertama yaitu ada faktor fisik. Berdasarkan informasi yang didapat, ditemukan beberapa potensi bahaya fisik di area produksi PT Yakult Indonesia Persada, meliputi kebisingan, pencahayaan, suhu atau iklim kerja, getaran, dan juga radiasi. Pertama, terkait kebisingan, yaitu tingkatnya yang belum dapat dinilai secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran langsung di dalam ruangan untuk mengetahui tingkat kebisingan secara akurat. Kedua, pencahayaan di ruang produksi tergolong baik, karena berasal dari kombinasi cahaya matahari yang masuk melalui jendela kaca tembus cahaya, serta lampu neon berwarna putih sebagai sumber penerangan buatan. Dinding ruangan yang berwarna putih juga membantu memantulkan cahaya sehingga penerangan merata. Ketiga, suhu atau iklim kerja dikendalikan dengan ketat pada setiap tahap produksi untuk menjaga kualitas produk. Misalnya, suhu 72 derajat Celcius diterapkan pada proses HTST untuk membunuh bakteri yang tidak diinginkan. 135 derajat Celcius pada proses UHT untuk mematikan spora. 37 derajat Celcius saat fermentasi agar bakteri Lactobacillus casei shirota berkembang optimal, dan suhu 0 sampai dengan 10 derajat Celcius diterapkan pada ruang penyimpanan untuk menjaga kesegaran Yakult. Sementara itu, potensi bahaya akibat getaran dan radiasi belum dapat dinilai karena tidak dilakukan pengamatan atau pengukuran secara langsung terhadap kedua faktor tersebut.
Nah, selanjutnya, selain itu juga ada faktor biologi, di mana berdasar informasi yang didapat tentang kondisi pada PT ini, ada kemungkinan munculnya bahaya biologis yang bisa berdampak pada kesehatan para pekerja. Bahaya ini berasal dari mikroorganisme, misal seperti bakteri, virus, atau toksin yang bisa memicu penyakit. Dalam dunia kerja, hal ini masuk dalam kategori faktor biologis yang perlu diwaspadai. Dampaknya bisa cukup serius, mulai dari infeksi ringan yang cepat terasa sampai infeksi kronis yang berkembang pelan-pelan. Bahkan, bisa juga disebabkan oleh parasit. Cara masuknya mikroorganisme ini ke dalam tubuh bisa melalui mata, hidung, atau mulut, terutama jika pekerja tidak terlindungi dengan baik dan kebersihan lingkungan kerja kurang diperhatikan. Karena itu, penting bagi para pekerja untuk menjaga kebersihan, menggunakan alat pelindung diri atau APD, dan mematuhi prosedur keamanan yang ada untuk meminimalkan risiko paparan terhadap bahaya biologis di lingkungan kerja. Nah, lanjut ke poin berikutnya, yaitu faktor ergonomi. Penerapan aspek ergonomi di kalangan pekerja pabrik Yakult masih belum sepenuhnya optimal. Beberapa pekerja sudah bekerja sesuai prinsip ergonomik, namun ada juga yang belum. Dari segi penataan mesin dan posisi kerja, sebagian besar sudah cukup aman dan nyaman. Misalnya, pada satu mesin terdapat sekitar 3 sampai dengan 4 pekerja yang duduk berjejer untuk mengamati botol-botol Yakult yang bergerak di jalur produksi. Namun, masih ada 2 pekerja di bagian pembotolan yang harus berdiri di samping mesin untuk mengganti dan mengontrol ketersediaan botol kosong serta tutup aluminium foil. Kedua pekerja ini merasa tidak nyaman karena harus berdiri dalam waktu yang cukup lama. Hal serupa juga terjadi pada satu pekerja di bagian penyusunan botol ke palet, di mana ia harus berdiri lama untuk menata ratusan botol ke atas palet sendirian. Sekarang kita lanjut ke faktor psikologi. Lingkungan kerja di PT Yakult Indonesia Persada yang menuntut pencapaian target produksi dengan ritme kerja yang cepat dapat memberikan tekanan psikologis bagi karyawan. Tekanan ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menurunkan konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Tekanan target produksi yang tinggi juga dapat memicu kelelahan mental pada karyawan, terutama bila disertai dengan pola kerja yang berulang dan lembur. Kondisi ini berisiko mengurangi kewaspadaan serta berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, tak kalah penting hubungan kerja yang harmonis, berlaku jujur, bekerja keras, dan menepati janji pada masing-masing individu untuk mendorong lingkungan kerja yang baik untuk menjaga kesehatan mental dari karyawan. Selanjutnya ada faktor kimia. Berdasarkan informasi yang didapat, selama proses pengamatan, pengamat tidak dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai jenis-jenis bahan kimia yang digunakan dalam keseluruhan proses produksi. Namun, pengamat dapat mengamati beberapa indikasi penggunaan bahan kimia dalam proses produksi, yaitu salah satunya polistirena resin, atau biasa disebut dengan biji plastik, yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat botol Yakult. Polistirena merupakan senyawa kimia berbentuk butiran kecil yang kemudian diproses melalui mesin cetak untuk dibentuk menjadi botol kemasan. Perusahaan PT Yakult Indonesia Persada memiliki prosedur sanitasi, dimulai dari kebersihan karyawan, di mana proses harian dilakukan oleh supervisor, di mana kebersihan pakaian dan kuku wajib sesuai dengan aturan, yang bertujuan memastikan lingkungan produksi tetap higienis setiap harinya. Lalu, quality control product. Pengujian fisik, kimia, dan mikrobiologi dilakukan secara ketat. Bakteri akan disimpan di ruangan steril dengan suhu 0-10 derajat Celcius untuk menjamin Yakult sampai ke konsumen dalam kondisi segar, bersih, dan aman untuk dikonsumsi. Pengelolaan limbahnya sendiri memiliki sistem filtrasi unik menggunakan botol bekas Yakult sehingga media filtrasinya menggunakan botol bekas itu sendiri. Air limbah akan dialirkan secara berulang kali melalui tabung berisi botol, sehingga hasil akhirnya air akan menjadi jernih dan aman. Botol menyediakan tempat hidup bagi mikroorganisme aerob
dan anaerob untuk membantu proses pembersihan. Bahan organik botol juga menjadi sumber nutrisi mikroorganisme, mempercepat proses filtrasi. Inovasi ini ramah lingkungan dan menjadi contoh pengolahan limbah yang bermanfaat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT Yakult Indonesia Persada adalah perusahaan yang memproduksi minuman probiotik dengan standar tinggi dan komitmen kuat terhadap kesehatan masyarakat. Dalam proses produksinya, perusahaan memperhatikan berbagai faktor keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dari sisi fisik, suhu, pencahayaan, dan kebisingan dikendalikan untuk menjaga kenyamanan kerja dan kualitas produk. Dari sisi biologi, ada risiko paparan mikroorganisme sehingga penting penerapan kebersihan dan APD. Dalam faktor kimia, teridentifikasi dari penggunaan bahan seperti polistirena untuk botol. Dan dalam faktor ergonomi menunjukkan masih ada posisi kerja yang membuat pekerja berdiri lama, berisiko menimbulkan kelelahan. Sementara dari sisi psikologi, tekanan target kerja bisa memicu stres jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, perusahaan juga menjaga sanitasi dengan ketat dan mengelola limbah secara inovatif dan ramah lingkungan. Dari semua aspek tersebut, kami menyimpulkan bahwa PT Yakult Indonesia Persada tidak hanya fokus pada produk berkualitas, tetapi juga pada keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, itu tadi video dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching!